usia generasi Z ini usia yang udah harusnya produktif nih, Jis ya. Produktif ya. Ya, mulai dari yang mungkin udah pada lulus sekolah SMK, lulus kuliah yang mau kerja dan sebagainya, bahkan ada yang mau usaha nih. Nah, untuk urusan bisnis, mereka biasanya sering nyari materi-materi belajar bisnis di internet nih. Ya, Nah, salah satunya kita mungkin bisa jadi rujukan nih ya. benar-benar. Ya. Bisa jadi. Nah, ada nggak, Jis, tips-tips buat teman-teman yang generasi Z nih yang lagi nyari-nyari materi cara memulai bisnis ataupun gimana sih cara berbisnis? Itu ada nggak tips-tips buat teman-teman nih hari ini? Ada. Jadi sebelum mempelajari teori-teori bisnis ya, Oke. atau teknik-teknik lah, harus tahu dulu bisnis itu seperti apa. Oke. Apa Nah, secara umum atau gimana? Secara umum. Oke, oke. Nah, agar ada persiapan. Karena si Gen Z ini, generasi Gen Z ini kan terkenal dengan tidak kuat diserang secara mental gitu. Konon ya, ini image-nya mentalnya terkesannya lemah kayak gitu. Sekarang katanya Iya. bentar-bentar, aduh aku kena mental hurt, dimarahin atasan di kantor, aduh aku kena mental hurt, dimarahin guru di sekolah, aduh aku mental hurt. Ya. Katanya gitu ya. Iya. Nah, makanya kita mau merangkum dulu nih bisnis itu seperti apa biar Gen Z ada gambaran. Oke. Nah, yang pertama itu bisnis itu harus kuat mental, kuat fisik gitu. Oke, udah jelas nih ya. Mental, kuat fisik. Kalau bisnis harus kuat mental sama kuat fisik, terutama di mentalnya nih ya. Karena isu mental di generasi Z ini kayak yang isu yang apa ya? Dikit-dikit tuh mental gitu, dikit-dikit tuh mental gitu ya. Pembelaannya adalah nggak gitu, katanya Gen Z itu bukan lemah, tapi dia lebih aware dengan kesehatan lebih dia udah tahu gitu kalau milenial ke atas kan tidak ada itu penyakit mental itu. Enggak, masalahnya yang namanya mental kan dari generasi ke generasi mentalnya semuanya juga punya kondisi mental lah ya. Kayak gitu, dan situasinya kok sama aja sebetulnya gitu. Ketika di kerjaan, ketika di bisnis misalkan gitu ya. Benar. Itu akan selalu ada tekanan. Entah itu dari kondisi keuangan di bisnis misalkan, entah itu kondisi tiba-tiba kayak ada pandemi kemarin. Ya. Itu kan ada tekanan-tekanan yang secara mentality harus dihadapi gitu. Benar banget. Jadi bisnis itu banyak cobaan-cobaan ya, yang dimana kita memikirkannya itu gampang stres, gampang overthinking, gampang banyaklah isu-isu yang bakal muncul gitu, yang mungkin Gen Z merasa itu akan mengganggu untuk mereka itu. Kesehatan mental. Ya, karena kalau saya melihat ya, kalau ya milenial ke atas itu kayak stres atau kayak iri ngeliat orang, itu bukan satu hal yang penyakit gitu. Itu tapi hanya emosional lah menganggapnya gitu, sehingga bisa diredam dalam waktu singkat gitu. Ya, artinya bisa dihadapi kan? Bisa dihadapi. Nah, namun untuk Gen Z sepertinya hal-hal seperti itu kayak stres, overthinking, terus apalagi ya depresi. Nah, itu adalah salah satu penyakit gitu yang mungkin harus ditangani oleh dokter segala macam gitu. Ya, tidak bisa ditangani sendiri ya? Ya, kalau kita kan biasanya, aduh depresi nih gimana nih, misalkan bangkrut misalkan. Akhirnya ya udah pulang ke kampung atau misalkan berguru lagi atau apalah. Kita nggak terlalu mempusingkan itunya gitu. Ya, ibaratnya memang ada fase untuk stresnya lah ya. Ada juga, kita juga mengalami lah. Ya, ada fase stresnya, tapi bukan berarti hancur sehancur-hancurnya gitu. Ya. Entah itu kita tuh kayak manusia tuh kayak punya pertahanan sendiri kan, yang namanya penyakit tuh kita punya antibodi kan. Ya, benar-benar. Berarti gitu, nggak tiba-tiba langsung mati kita tuh gitu kan. Nah, ketika kita mengalami kayak misalkan tadi stres, kita tuh seolah gimana nih caranya ngilangin stres ini dulu. Oh, kayaknya aku harus istirahat dulu. Harus tidur misalkan selama 1 minggu nih. Tiap hari tidur, nanti sampai kepala tuh refresh lagi. Ya. Atau misalkan, yaudah, waktunya saya harus liburan kayaknya ini nih. Urusan bisnis, oke, nanti saya pikirin lagi setelah balik dari liburan. Misalnya kayak gitu ya. Ya, sama gitu juga gitu. Cuma lebih lebih menganggap itu penyakit gitu. Walaupun memang benar penyakit, tapi kalau milenial ke atas itu biasanya menganggap sepele gitu. Ya bisa dihadapi lah kan tadi. Ya, bahkan kesannya tuh yang ini kayak butuh dokter gitu. Kayak ya, kalau Gen Z itu butuh dokter,
kalau yang kita gitu nggak menganggap itu butuh dokter gitu. Nah, Gen Z ini wajib banget kalau yang mau bisnis bisa menangani itu si mentalnya ini. Karena akan berkaitan dengan menyerah atau tidaknya bisnis teman-teman ini. Benar. Karena misalkan nih ketipu, ketipu nih misalkan. Kalau yang dia kuat mentalnya, ya udah nggak apa-apa, bangkit lagi. Kalau misalkan dia lemah, aduh ketipu ratusan juta misalkan atau puluhan juta, udah nggak mau bisnis lagi, nyerah gitu. Iya. Bahkan yang ngerinya kan sampai bunuh diri misalkan. Ya, depresi, mikirin segala macem. Belum lagi kalau misalkan hutang, pakai uang modal dari hutang, makin rumit tuh. Nah itu harus disadari dulu sebelum mulai bisnis nih. Iya, benar. Karena cobaannya tuh beratnya segitu gitu. Benar, itu ya. Kita harus siap dengan mental juga fisiknya kayak gitu. Karena bisnis di awal-awal biasanya dua itu tuh ya. Ya. Mental sama fisik tuh. Tergantung mungkin tergantung model bisnisnya ya. Cuman kalau fisik ini karena memang tidak kenal waktu lah. Tidak kenal waktu bisnis ini gitu. Maksudnya ketika misalkan tanggal merah, tiba-tiba harus meeting, tiba-tiba harus apa. Nah, karena kadang ada situasi seperti itu yang mewajibkan kita untuk selalu standby gitu. Iya. Kalau misalkan di perusahaan kan cuma misalkan 8 jam kayak gitu ya. Ya. Kalau di bisnis tuh kadang sampai malam. Iya. Bahkan sampai 24 jam gitu. Orderan masuk tiba-tiba jam 1 malam, jam 2 malam ya. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi jam kerjanya lebih banyak, otomatis kan capeknya juga lebih capek gitu. Betul. Nah, jadi fisiknya juga bakal ngerasa, aduh capek nih bisnis nih, kok gini sih kan gitu. Iya. Kalau misalnya nggak kuat kan, capek bisnis, udah kerja aja kan gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman Gen Z nih, itu mentality dengan fisiknya harus siap tuh untuk menghadapi kalau teman-teman punya minat di bisnis kayak gitu. Benar. Nah yang kedua nih tipsnya, bisnis itu profesi seumur hidup. Dalam artian itu tidak instan. Teman-teman ngejar apa nih? Misalkan ngejar untung, nggak bisa langsung untung juga, nggak bisa langsung kaya lah, nggak bisa langsung kaya ya. Bener. Mau ngejar apa nih? Misalkan ngejar manfaat, misalkan pengen manfaat ke banyak orang, misalkan nggak bisa langsung kebanyakan, nggak bisa kita ngebantu langsung banyak orang sekaligus gitu, nggak bisa. Itu bertahap sampai misalkan pertama 1 orang, 2 orang, 3 orang, puluhan, ratusan, baru dibuat gitu. Pengen apa, ngejar apa nih, misalkan ngejar dampak juga sama, nggak bisa langsung berdampak sangat kuat gitu ke masyarakat misalkan. Nah teman-teman, apapun motifnya ya, apapun motivasi bisnis teman-teman, mau uang mau apa, itu nggak langsung instan. Nah itu ya teman-teman ya. Ya meskipun secara proses di lapangan ada yang setahun, ada yang 2 tahun udah lumayan gede gitu ya. Tapi itu juga waktu kan, 1 tahun 2 tahun itu tetap waktu aja gitu ya. Yang dimana dalam proses setiap bulannya kayak gitu, itu ya harus dilewati gitu ya. Benar. Nggak bisa hari ini bisnis, hari ini langsung kaya gitu. Kecuali teman-teman emang udah miliarder gitu kan. Benar. Nggak bisa hari ini bisnis buka toko harus langsung rame gitu. Nggak harus langsung untungnya harus tokonya langsung habis kan, nggak kayak gitu ya. Benar banget. Jadi untuk teman-teman Gen Z nih, katanya memang lebih suka yang instan. Si Gen Z ini. Makanya harus disadari dulu bisnis itu bukan yang instan gitu. Bukan karir yang instan lah. Mungkin ini dampak dari yang flexing. Bisa jadi. Ya, pakai ini binomo langsung kayak katanya gitu kan. Ditambah ini juga video pendek konsumsinya. Nah, katanya gini, saking seringnya nonton film pendek ya. Kalau nonton film panjang itu di skip. Jadi nggak bisa menikmati alur yang lambat gitu ya, sinematik atau apa. Jadi dia di skip sih. Apa sih, tentang apa nih film ini gitu kan. Bener. Ingin langsung ke ini tokoh utamanya mati atau enggak nih gitu ya. Langsung kayak gitu. Enggak pengen yang wah. Padahal kan di dalam filmnya itu ada yang ketemu dulu ini harus mendapatkan misi ini dulu, menyelesaikan misi itu dulu gitu ya. Baru endingnya gitu ya. Padahal yang deg-degannya itu ada di tengah gitu. Jadi yang terutama yang alurnya lambat lah, kan ada itu film yang drama alurnya lambat. Kalau action masih mending lah ya, kita nonton efeknya, apanya ya.
Kalau yang drama kan biasanya, aduh lama nih filmnya, jalannya gimana sih nih gitu. Jadi nggak kuat ya dengan sesuatu hal yang durasinya itu panjang Nah gitu. itu. Pengen langsung sampai ke tujuan gitu. Nah itu katanya sih gitu. Apakah kita nggak tahu juga ya. Nah teman-teman Genet boleh komen nih. Apakah merasakan seperti itu atau enggak nih? Ya katanya Ya, salah satu dampaknya adalah sering apa namanya ya tadi kalau saya sih lihat mungkin orang tuh flexing, ini kok usia baru 20 tahun udah bisa beli Lamborghini ya gitu ya. nah benar-benar. Jadi ngelihat orang tuh, wah saya juga bisa nih, saya tahun depan tuh usia Harus 20 bisa tahun nih. nih. Ya. Harusnya bisa nih kayak gitu ya. Hmm. Mungkin kayak gitu tuh. Nah faktor internet lah ya, kayak gitu. Jadi tadi yang kedua itu bukan yang instan ya. Teman-teman Gen Z ini kalau mau bisnis memang harus bertahap lah, ikut alur bisnisnya kayak gimana nih. Tiap Benar. bisnis beda-beda, ya dijalanin aja, nanti alurnya ketemu sendiri. Misalkan, oh buka cabang, oh apa misalkan. Untuk proses menggedekan bisnisnya ya, seperti itu. Nah lanjut ke tahap ketiga, tips ketiga. Oke apa nih? Nah tips ketiga adalah wawasannya harus lumayan luas lah. Harus sering kayak untuk nambah wawasan kan bisa baca buku salah satunya, bisa nonton apa namanya video yang sifatnya edukasi kayak gitu ya. Ya hiburan juga biasanya juga ada informasi-informasi sih, nggak masalah gitu ya nonton hiburan juga. Ya pokoknya dengan cara membaca, mendengar podcast atau melihat nonton tayangan edukasi lah ya, kayak gitu ya. Karena bisnis itu kan ketika kita bisnis kita menghandle banyak apa namanya job atau apa ya, bukan job ya, apa tugas lah. Nah tugas-tugas ini beda-beda tuh, ada misalkan tugas bikin produk, tugas marketing, tugas bikin sosmed, tugas apa, banyak tugas lah. Nah kalau kita nggak secara wawasan kurang ya misalkan, itu akan lumayan menghambat gitu. Benar. Bahkan kadang ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan bisnis itu bisa aja dipelajari, kayak misalkan ilmu sosiologi. Ngapain belajar ilmu sosiologi? Itu nanti bisa berdampak sama apa namanya target pasar. Nah, sosiologi itu kan kondisi sosial di masyarakat. Ketika tahu penghasilannya berapa, kerjaan masyarakat itu mayoritasnya apa, kondisinya bagaimana, kita kan bisa jadi menentukan target pasar nih. Ya. Misalkan di lingkungan kita nih, pergaulan kita misalkan banyak perkebunan misalkan. Nah kita bisa tuh, kita coba nih bisnis yang mengembangkan perkebunan. Entah itu diolah atau misalkan dijual langsung hasilnya, entah itu apalah gitu ya, pokoknya terkait perkebunan, sehingga dari petaninya kebantu, terus dari penjualannya juga ada juga gitu. Iya. Nah itu kan kita bisa melihat dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain. Kan juga perlu yang namanya tadi ilmu buah-buahannya gimana nih biar buahnya biar buahnya bagus kayak gitu ya. Kalau kita terjun misalkan di dunia bisnis buah-buahan gitu ya. Cara menanggulangi hama gitu ya. Kan di bisnis nggak ada ilmu belajar menangani hama gitu kan. Ya, benar. Tapi kita tadi kalau punya wawasannya luas, itu akan sangat berdampak pada proses bisnis kita kayak gitu ya. Harus nyari tahu lah. Jadi mungkin awalnya semua orang juga nggak tahu ya. Tapi ketika bisnis otomatis akan dihadapkan banyak ketidaktahuan lah. Misalkan kita tadi bisnis buah-buahan, banyak hamanya, terus misalkan orang-orang tuh nyari buah tuh yang seperti apa sih? Misalkan nyari yang segar atau yang mana? Istilah-istilahnya segala macam lah, pokoknya harus dipelajari gitu. Benar, dan itu perlu yang namanya wawasan. Wawasan didapat dari tadi ya baca buku, diskusi sama ahli, misalnya kayak gitu ya, ataupun nonton channel-channel edukasi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kayak YouTube Kemudisan ini. Iya, benar. Karena banyak banget video edukasi ya yang ngebahas bisnis lah, mau itu teknik atau motivasi, itu bisa teman-teman itu sendiri lah, cari sendiri ya. Kepoin sendiri lah akun YouTube Kemudisan ini. Ya alhamdulillah sih kita sering dapat DM di Instagram, di WA bahkan gitu ya, yang sering, "Bang, makasih Bang ilmunya," kayak gitu. Ya, komen kayak gitu di kolom komentar kayak gitu. "Bang, makasih ilmunya udah saya praktekkan." Itu udah sering banget deh, dan alhamdulillah berarti kan video edukasi kita itu nyampe lah ke teman-teman yang sedang belajar juga bersama kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman Gen Z nih yang mau berbisnis harus siap belajar, membuka wawasan ya, karena ini profesi yang
butuh pandangan yang luas gitu. Betul. Ditambah lagi sekarang persaingan kan ketat banget. Jadi Nah, wawasan benar-benar sangat membantu kita survive di persaingan yang ketat seperti hari ini gitu ya. benar. Nah, tips terakhir nih Apa nih? buat Gen Z nih. Hmm, Gen Z itu punya keunggulan Oke. dibanding yang lain. Entah itu misalkan menggunakan internet, Hmm, cara nyari info cepat, gitu ya. Cara nyari misalkan kontak-kontak, nyari apa, itu menggunakan internet cepat gitu ya. Terus konten kreator rata-rata. Konten kreator. Nah, mungkin bisa menggunakan keunggulan Gen Z ini untuk bisnis teman-teman. Benar. Ya tadi ya, karena Gen Z lahir di era teknologi sedang tiba-tiba berkembang sangat pesat gitu. Yang kalau kita tuh milenial akhir lah ya, kalau kita ya. Itu kalau kita ngelihat dari tahun lulus SMA nih ya, 2010, yang fasenya apa ya namanya itu Android masuk sama dulu tuh BB ya. BlackBerry ya. BlackBerry masuk, saya BlackBerry aja belum nyoba waktu itu, belum mampu beli gitu. Tiba-tiba 2012, 2011 gitu ya, 2013 itu Android udah masuk tuh. Ya. Udah teman-teman tuh udah mulai terpaksa beli Android karena Lingkungan Android semua. Karena apa namanya SMS tuh ya apa ya? Ya, SMS lah, masih Ya, ada SMS. pesan pakai pulsa ya, itu udah nggak dipakai gitu. Udah gak dipakai itu. Semuanya udah pakai aplikasi WA yang berbasis paket internet gitu ya, ataupun ya BlackBerry Messenger kayak gitu ya. Itu udah berbasis internet. SMS yang pakai pulsa udah nggak dipakai, udah nggak pernah dibalas kayak gitu. Alhasil saya juga terpaksa pada waktu itu 2014 beli Android pertama gitu. Kayak gitu tuh. Nah, sekarang juga sama tuh. Otomatis si Gen Z ini mungkin di lingkungannya ya terpaksa jadi konten kreator nih. Oke. Ada kemungkinan mereka tetap bikinin lah konten lah. Bahkan aplikasi-aplikasi baru, tren-tren baru itu ke mereka dulu gitu, baru ke generasi sebelumnya gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih buat teman-teman. Kemampuan teman-teman nih unggulnya di mana? Misalkan, wah, bikin FYP mah gampang bang, misalkan gitu. Kalau kita sebagai generasi yang sebelumnya, kok susah banget ya FYP kan gitu. Ya, generasi Z itu keunggulannya yaitu responsif dengan teknologi yang baru. Nah, itu. Kalau kita itu masih kadang tuh kaget dan perlu belajarnya itu agak lemot lah kayak kemungkinan ya. Agak lemot meskipun nggak lambat-lambat banget, tapi nggak secepat generasi Z yang belajar muncul aplikasi baru. Oh ini begini. Ya, saking cepatnya informasi. Saking cepatnya kayak gitu. Kayak misalkan dulu yang populer aplikasi editing itu ada yang namanya Sony Vegas atau Adobe Premiere Pro kayak gitu ya. Sekarang capcut. Pakai capcut udah selesai semua pokoknya. Kayak gitu ya. Kita juga jadi belajar lagi kayak gitu ya. Sedangkan generasi Gen Z, capcut udah jadi ahli banget gitu. Ya, malah udah mungkin udah lama nih capcut kok nggak ada aplikasi baru nih mana nih gitu. Bener. Kayak gitu teman-teman ya. Ya pokoknya banyak hal baru nih Gen Z nih bisa dimanfaatkan untuk bisnis gitu. Benar. Terutama yang tadi yang marketing ya terutama wah gampang bang mau FYP gampang mau apa gampang misalkan. Yang itu mungkin menurut kita lebih susah gitu. Nah itu bisa teman-teman pakai untuk bisnis teman-teman. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman generasi Z yang mau diskusi dengan generasi kita gitu ya. Kita sharing-sharing kayak gitu ya. Yang mungkin kita nggak tahu nih ada aplikasi-aplikasi baru yang kalian tahu yang itu bisa dimanfaatkan buat bisnis. Nah, itu kan jadi pengetahuan juga buat kita ya. Ya. Kayak gitu. Ataupun teman-teman yang bang metode-metode yang konvensional tuh gimana sih misalkan gitu ya. Nah tentu aja kita pasti udah tahu metode-metode yang konvensional karena udah sehari-hari lah ya. Kayak gitu. Kita bisa diskusi di kolom komentar kayak gitu. Dan kalau teman-teman misalkan ada lagi? Cukup lah untuk saat ini. Kita kasih berapa tuh? 4 dulu. 4 tips dulu. Ya. Nanti kalau teman-teman mau diskusi bang tambahin lagi. Nanti kita bisa bikinin lagi bisa bikinin lagi. Oke, kayak gitu. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman generasi Z kayak gitu ya, bang, saya punya modal nih ya, karena udah ya mungkin orang tuanya
mau biayain ngemodalin nih buat bisnis kayak gitu ya. Tapi teman-teman masih awam kayak gitu, perlu partner bisnis, apa namanya buat diskusi, bisa lah ya diskusi kayak Bisa. kita. Pengen dibikinin logo misalkan. Bisa. Atau mungkin teman-teman Gen Z mah pakai Canva ya. Pakai Canva aja misal, atau teman-teman nih yang mungkin udah tahu lah kalau Canva kan basisnya template. Yang artinya nanti logonya sama orang nih. Nah, otomatis teman-teman yang pengen custom ya, yang unik, yang bikin desain yang sesuai bisnisnya, yang satu-satunya lah gitu, gak sama orang lain. Nah, itu bisa ke Kebun Desain. Mau itu logo, desain kemasan, terus desain lainnya lah, tampilan misalkan gerobaknya atau banner tokonya ya. Selain itu kita juga bisa ngebantu buat daftar merek, terus daftar NIB perizinannya gitu. Nah, itu bisa juga tuh. Iya, dan itu tentu aja ya teman-teman pasti apa namanya, kalau kita jelasin soal fungsinya yang tadi tuh apa daftar merek, bisa punya apa namanya official store. Ya, bisa official store Di marketplace. Teman-teman tahu lah manfaatnya dari official store kayak gimana ya? Ya, bahkan TikTok wajib sebenarnya, TikTok. Oh, TikTok wajib ya? Apalagi kalau TikTok wajib tuh. Banyak yang WA juga tuh katanya, ini gimana cara daftar TikTok, kok butuh berkas ini ya katanya. Pas dilihat tuh, kok butuh sertifikat merek gitu. Wah, ternyata di TikTok TikTok Shop untuk orang-orang yang punya merek nih. Iya. Cocok nih. Nah, kalau teman-teman perlu sharing buat diskusinya, ya udah silahkan langsung order kayak gitu ya. Ya. Bisa ke nomor WhatsApp yang ada di bawah. Ya, bisa langsung WA aja ya. Kayak gitu ya teman-teman. Ya oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.